Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik sekali, baik, Masya Allah. tenang, Mm-mm. sehat, walafiat, alhamdulillah. Bahagia sekali, Prof ya. Iya bahagia walaupun ya sekarang ini Mm-mm. agak lelah tapi tidak apa-apa. Masya Tidak Allah. apa-apa. Iya. Baik ya. Heeh. Pagi ini kita akan melanjutkan buku kita halaman 95, 60 menit terapi sholat bahagia ya. 60 menit terapi sholat bahagia. Halaman 95 ya. Ya. Tentang sholat ya, tentang sholat ya. Pada alinea kedua, di sini saya tulis dalam sebuah sholat Abdullah bin Zubair ya dilempari batu besar oleh seseorang sampai melewati sebelah janggut dan tenggorokannya. Masya Allah. Ya itu di. Namun ia tetap saja berdiri. Nah, ini. Pada waktu yang lain di rumahnya terjadi keributan banyak orang karena ada ular yang membelit anaknya. Orang-orang berhasil membunuh ular tersebut. Abdullah bin Zubair baru mengerti kejadian itu ketika sholat selesai. Jadi tidak tahu. Masya Allah. Ribut-ribut itu. Ya Allah. Ya saking menikmatinya ya. Menikmat bukan beban ya. Tapi karena dia tersambung dengan Allah. Tersambung dengan Allah. Nah ini juga satu kali ia rukuk dalam sholatnya. Di sebelahnya ada teman yang sedang membaca Al-Quran. Ia baru bangkit dari rukuk setelah teman itu selesai membaca Al-Quran juz 1 sampai 7. Juz 1 sampai 7. Masya Allah. Iya. Ya rukuk itu memang ya seperti itu ya. Artinya ya walaupun kita tidak seperti itu ya sekali-kali lah. Sekali-kali itu rukuk yang lama, pundak ditarik ke depan ya. Pantat ditarik ke atas. Jadi yang ditarik ke depan apa? Pundak. Pundak kita. Pundaknya ditarik ke depan, kemudian pantatnya ditarik ke atas. Ya, jadi akhirnya yang otot di belakang paha sampai kaki ini ketarik dengan keras. Nah itu ya sekali-kali atau kalau malam lah ketika tidak di masjid atau sendirian dicoba rukuk yang begitu yang agak lama lah. Ya kalau saya sih minimal idealnya ya 15 menit. 15 menit, Prof. Ya. Masya Allah. Ya ini kalau ini berapa ini? Berapa jam ini? Ini 1 sampai 7 juz itu kan berapa jam? 1 juz 30 menit. Lah ya toh kan lama. Masya Allah. 1 juz katakan 30 menit, 3 kali 7 berapa? 3,5 jam, Bro. 3 jam, 3,5 jam. Lah itu saya tidak saya bayangkan kalau ada pada posisi itu di mana kepala kan lumayan enteng tuh jantung karena memompa darah ke kepala yang itu pada saat itu kan sejajar dengan jantung, jadi agak enteng, jadi jantung agak ringan sedikit. Ya. Ditahanlah 15 menit itu. Ya tidak sampai 1,5 jam lah. Ya. Jadi subhanallah. Ya begini nih. Ya dia mungkin tidak banyak yang diminta ya. Pada waktu rukuk itu ya sudah dia ngomong aja, engkau maha besar, aku kecil, aku bodoh, engkau pintar, aku miskin, engkau kaya, aku sesat, engkau yang beri petunjuk. Masya Allah. Ya. Aku punya anak dan engkau pasti akan menjaga anak kami. Aku sakit dan engkau pasti akan mengobati kami. Pokoknya gitu, saya ikhlas. Saya itu coba. Saya ikhlas. Cobaan hidup yang seperti ini saya ikhlas.
Nah, coba saja lah. Coba saja yang sekarang sakit-sakit itu ya. Yang sakit apa saja itu. Ya bukan soal sembuh dan tidak sembuh. Soal sembuh itu kan urusannya Allah. Nggih. Coba saja rukuk yang seperti ini. Jadi saya ulang ya, pundak ditarik ke depan ya. Pada waktu yang bersamaan pantat itu tetap posisinya berdirinya tidak doyong tapi tegak. Pantatnya ditarik ke atas. Nggih. Yang tarik itu sampai otot di belakang pahanya itu sakit. Lah sakitnya itu ditahan sampai kalau tidak ya kalau kuat loh ya itu ditarik sampai 15 menit. Ya kalau bisa bertahap nah. Enggak itu 5 menit kemudian bulan berikutnya 5, bulan berikutnya 5. Jadi saat itu beberapa otot tertarik dengan kencang ya, lurus, kemudian plus jiwanya itu dikosongkan ya. Engkau maha besar, aku senang. Ya Allah. Aku senang kau beri kesempatan aku rukuk. Pokoknya di hatinya disenangkan. Aku ikhlas diberi cobaan yang seberat ini ya. Saya ikhlas, saya siap, engkau matikan saya jam ini ya siap. Pokoknya itu semuanya. Allah, Allah, Allah. Ya itu ikhlas. Saya yakin engkau menolong saya, menolong anak saya. Saya yakin engkau bisa menyelesaikan urusan istri saya, suami saya. Terus dikosongkan begitu. Allah senang, otak segar, kemudian otot itu tertarik kerasa. Saya yakin nanti kalau tidak sembuh ya paling tidak itu memperlambat sakitnya lah. Ya Allah. Ya bisa saja sampai sembuh dengan cara itu ya. Itu menggunakan bahasa Indonesia boleh Prof ya? Dalam hati saja. Dalam Tidak hati. boleh, jangan kalau pakai bahasa Indonesia jangan. Itu rukuk. Jadi dia ini rukuk sampai begini loh. Bahkan di dalam buku yang lain ketika sujud itu sampai ada beberapa burung gereja itu yang hinggap di kepalanya itu. Ya Allah. Seperti batu, seperti tembok. Masya Allah. Ya. Nah ini seperti itulah. Jadi yang diperbanyak adalah menyanjung Allah, kepasrahan, yang ikhlas, yang ridho lah gitu. Nah, itu yang bagus. Nah ini Abdullah bin Zubair. Ya pantaslah Abdullah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya pantaslah ini. Nah kalau kakeknya begitu, anaknya begini, ya itu kakeknya begitu, kemudian anaknya juga begitu sama. Nah ini yang disebut anak ideologis. Anak ideologis. Ya, tapi kalau anaknya A, bapaknya B, anaknya bapaknya A kok anaknya B itu anak biologis. Jadi anak yang ya karena anaknya karena hubungan darah tapi secara keimanan dan tidak. Beda ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini pada waktu ya Asma itu kan anaknya Abu Bakar toh. Asma itu anaknya Abu Bakar yang mengirim makanan-makanan ke gua itu Asma. Terus akhirnya ikut juga ke Madinah. Itu hamil besar itu. Masya Allah. Hamil besar. Ikut itu hamil besar. Ya Allah ya Karim. Hamil besar dan pulang pergi dari Makkah ke gua itu jauh loh. Itu dilakukan oleh Asma. Allah ya Karim. Ya jadi kalau seorang ibu itu yang hamil ya kemudian ya berjuang seperti itu. Akhirnya benar ikut sampai di Kuba ya. Ada Masjid Kuba di sana. Ya. Kuba dia melahirkan. Di masjid tersebut ya? Enggak, belum ada masjid. Oh. Belum. Kan belum ada masjid. Di tempat sampai di situ dia melahirkan. Ya Allah. Asma melahirkan. Nah Asma ini punya suami namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu berarti menantunya Abu Bakar toh, ya. Setelah lahir dibawalah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah bayi yang pertama kali lahir. Bayi yang pertama kali lahir dari wanita yang ikut hijrah. Dari wanita yang ikut hijrah. Ya. Masya Allah.
Bawa ke Nabi, dicium ya oleh Rasulullah, kanan kirinya. Allah. Lalu dicucup mulutnya sehingga cairan pertama yang masuk adalah ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, Mm-mm. nah, itu. Jadi ini orang pertama. Seperti itulah. Jadi dia ini terkenal pasukan perang, tapi juga kalau siang banyak puasa, malam banyak tahajud. Ya Allah. Abdullah bin Zubair ini. Ya, dan rukuknya seperti itu. Allah. Rukuknya seperti itu. Jadi dia umur 17 dia umur 17 itu dia sudah menjadi pasukan perang. Jadi ibadahnya ya begitu, tapi juga berjuang gitu. Jadi ini yang sering saya katakan, jadilah manusia itu ACDC lah. ACDC. Iya, jadi dalam hal zikir ya kuat, Oke. dalam hal ibadah kuat, tapi dalam hal berjuang di masyarakat itu juga kuat. Juga kuat ya, Prof. Iya. Itu Ya Allah. berhasil membunuh musuhnya. Jadi inilah contoh menurut saya, ini contoh yang baik selain Rasulullah ya. Bagaimana rukuk yang lama dan sujud yang lama. Saya ulang ya. Jadi siapapun yang sedang susah atau sakit atau apa, selama bisa rukuk ya, itu tadi, rukuk yang lama, sujud yang lama. Ya jangan minta subuhnya lah, tapi sanjunglah Allah ya. Jadi kalau rukuk itu ya tadi itu pundak ditarik ke depan, kemudian pantat ditarik ke atas sehingga sakit ini. Iya. Itu nanti kalau setelah itu kemudian kalau sujud itu sakit ini, bahkan bunyi krek gitu. Ya Allah. Tuh, lakukan itu kalau sujud juga begitu. Buka dada ya, kalau laki-laki sehingga terasa terbuka. Lalu katakan di situ ya subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi, yang tinggi. Subhana rabbiyal azim waktu ruku ya. Baca yang banyak subhanallah yang banyak itu udah. Tidak tahu artinya sedikit tidak apa, pokoknya saya ikhlas gitu aja. Saya ridho, saya yakin terus begitu diulang-ulang sampai minimal 15 menit. 15 menit ya Allah. Maka bawalah jam ketika itu. Kalau tidak kuat-kuatkan sedikit, dikuat-kuatkan sedikit. Kapan lagi belajar? Nggih. Umur kita sudah sekarang kalau umur seperti saya, umur sekarang saya sudah 60 bla bla bla. Ya lah, Anda mungkin 40-50 sudah waktunya lah. Masya Allah. Ya kalau yang tidak di masjid lah, supaya tidak dipandang orang ya, di rumah saja. Ya lama tuh katakan saya ikhlas. Saya ridho. Saya yakin ya Allah itu ini. Saya pasrah. Terus pasrahkan semuanya. Satu persatu. Ya ikhlas. Terus. Itu sholat sunnah, Prof. Ya sholat sunnah. Ya, karena kan kalau jamaah kan tidak mungkin bisa ya. Nggih. Sholat sunnah. Nah itu. Nah ini insya Allah lumayan bisa mengurangi penyakit atau apa. Stres gitu ya. Itulah Abdullah